Terima kasih atas kesempatannya. Kita sudah memasuki ke kasus 2. Di sini untuk peran coach dan coaching-nya sudah ada pergantian, yaitu saya, Kuku Sari Sudrajat, nanti sebagai coach dan Ibu Galuh. Mungkin di sini nanti saya memanggilnya nama panggilan, Galuh, begitu, sebagai coachee. Kenapa kalau memanggil nama panggilannya? Karena latar belakang yang akan dibawakan di sini adalah bahwa Galuh ini seorang siswa yang dia bercerita bahwa dia merasa kurang diperlakukan dengan adil oleh guru. Nah, guru tersebut itu anggap saja guru A begitu ya namanya ya. Beliau adalah membuka les privat dan sebagian murid di kelas itu mengikuti les privat tersebut. Jadi ini permasalahan di tingkat peserta didik gitu. Nah, semua hampir sebagian besar ikut, mungkin semua ya, tapi kecuali Galuh ini sendiri, dia tidak ikut karena juga tidak merasa nyaman juga, terutama di kelas itu sering menyindir bahwa oh ada satu anak yang tidak ikut les privatnya begitu. Nah, selain merasa itu juga dan di kegiatan-kegiatan penilaian itu Galuh juga merasa tidak diberlakukan dengan adil dengan murid-murid tersebut gitu, yang terutama yang ikut les ya. Baik, itu latar belakangnya, berarti di sini antara guru dan siswa. Mungkin kalau tadi guru sama guru ya, nah ini guru dan siswa. Oke, bisa kita mulai, Mak? Ya, oke. Ya, kita mulai. 3, 2, 1. Selamat siang, Pak Kuku. Bisa saya minta waktunya sebentar? Saya mau ngobrol sedikit dengan Bapak. Apakah boleh, Pak? Oh iya, nah selamat siang ya, Galuh. Tentu senang hati Pak Kuku di sini. Yuk sini, Galuh, silakan apa yang mau diceritakan sama Pak Kuku. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, belakangan ini tuh saya ngerasa nggak nyaman dalam suatu mata pelajaran tertentu ya. Jadi hal tersebut itu sangat mempengaruhi atau mengganggu pikiran saya Pak. Oke, berarti Galuh ada perasaan tidak nyaman pada pembelajaran ya, oke. Kira-kira apa yang bisa Pak Kuku bantu nih? Atau juga mungkin Galuh menginginkan apa nih di diskusi kita siang ini? Saya ingin mendapatkan solusi sih Pak dari masalah yang saya hadapi sekarang nih. Oke, ada lagi mungkin selain solusi? Kiranya saya juga ingin memperbaiki cara belajar saya, Pak. Nanti supaya saya mendapatkan nilai yang, optimal dan saya juga merasa nyaman ketika belajar. Oke, Galuh berarti, ada masalah dengan aktivitas belajarnya dan juga ingin mendapatkan, apa ya, memperbaiki cara ya untuk belajar ke depannya. Oke, di sini Pak Kukuh sudah paham, Galuh mau berbicara tentang apa. Baik, tapi gini, sebelumnya mungkin Galuh bisa cerita dulu atau mungkin bisa menyampaikan yang bisa disampaikan tentang, apa yang membuat Galuh merasa tidak nyaman dari mata pelajaran tadi? Saya tuh gini, Pak, saya tuh bingung, saya merasa belakangan ini itu diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Ya, mungkin dalam hal pemberian nilai ulangan, Pak. Saya kan baru saja nih ulangan. Nah, kok saya merasa tidak diperlakukan secara adil seperti itu, Pak. Oke, berarti ada perlakuan, yang Galuh terima ya, Mhm. tentang, merasa tidak adil tadi. Apa yang membuat Galuh merasa tidak adil? Jadi gini, Pak, guru itu kan membuka les privat dan sebagian besar, teman-teman saya di kelas, sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat itu, kecuali saya. Jadi seluruhnya ikut les kecuali saya gitu, Pak. Oke, bisa mungkin dijelaskan mungkin ke Pak Kukuh. Tadi kan, Galuh tidak ikut les sehingga dapat perlakuan seperti itu, merasa dapat perlakuan seperti itu dan, apa yang membuat, Galuh sendiri merasa tidak adil dengan Pak guru tadi tentang membuka les privat tadi? Saya ngerasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil. Jadi, murid-murid yang mengikuti les itu mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya, Pak. Oh, jadi ada perbedaan nilai yang cukup terlihat gitu ya, Nak, ya? Bahwa Bapak ini memberikan nilai ini kepada anak yang ikut les, sedangkan Galuh, mungkin dengan teman-teman lainnya yang tidak, itu ada perlakuan yang tersendiri juga gitu ya? Mhm. Oke, baik, Bapak paham sekarang.
Oke, tapi gini, selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, Bapak rasa mungkin ada nggak yang membuat kamu merasa tidak nyaman selain nilai? Oke, Iya, Pak. bagaimana? Saya juga ngerasa tidak nyaman ketika Pak guru tersebut itu menyindir murid yang tidak mau ikut les di tempatnya, Pak. Jadi kadang-kadang beliau itu menyindir murid-murid yang tidak mau les di, tempat beliau, begitu. Ada tindakan sindiran ya, seperti apa itu? Kalau Pak Koko boleh tahu ya, Mhm. sindirannya itu mungkin yang bisa diceritakan kayak apa coba? Jadi gini, Pak, kadang-kadang beliau itu berkata seperti ini, "Anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki anak-anak ayo mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar." Nah, seperti itu, Pak. Oke, berarti beliau langsung berbicara ya di depan kelas begitu ya. Nah, tapi yang membebani pikirannya Galuh coba, apa? Setelah beliau berkata demikian bagaimana? Ya saya merasa guru itu menyindir saya, karena yang tidak mengikuti, les di tempat beliau itu hanya saya, Pak, begitu. Oh, berarti memang memang cuman Galuh saja yang seperti, apa ya, beliau menyindir atau mungkin berkata untuk les, padahal yang di situ tidak les kan hanya Mhm Galuh, begitu ya? mhm. Oke oke, Iya, Pak, jadi saya ngerasa eee, tidak nyaman begitu. oke, merasa dibedakan gitu ya Galuh ya? Iya. Baik baik, oke, kalau sebagai, siswa juga belajar di kelas, Bapak rasa ini apakah terjadi baru-baru aja, Nak? Atau mungkin sudah beberapa kali mungkin? Sudah Mmm, beberapa kali sih, Pak, yang saya rasakan. oke, berarti sudah ada proses di awal ya. Nah, ketika Galuh mengalami hal tersebut, coba, bisa diceritakan dulu langkah-langkah yang sudah Galuh lakukan untuk mengobati rasa yang tadi Galuh ceritakan. Mhm. Mungkin tentang, terutama beliau kan menceritakan tentang privatnya. Apakah Galuh juga ada perasaan keingintahuan tentang les privatnya atau gimana? Iya, eee, saya sih menanyakan kepada teman-teman yang ikut les privat tersebut, Pak. Oke, menanyakan kepada teman-teman yang Yang ikut les ya? heeh, iya betul. Apa yang ditanyakan? Jadi saya itu tanya kepada mereka tentang pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan setelah mengikuti les tersebut. Oke, itu pertanyaan kamu ke teman, mungkin responnya teman-teman gimana? Mereka sih bilangnya lebih paham sih, Pak, dengan penyelesaian soal-soalnya, karena mereka kan dilatih terus tuh dengan berbagai soal yang beraneka rupa. Jadi kan ada latihan-latihan soal terus, jadi mereka lebih paham, Pak. Oke, berarti kamu ada keingintahuan dan teman-temanmu ternyata juga merasa lebih paham karena ikut di tempat les, Pak Guru tadi ya. Nah, untuk Galuh sendiri sekarang, apa yang ingin Galuh lakukan dengan peristiwa yang sudah berjalan tadi? Termasuk setelah, Galuh bertanya kepada teman-teman. Iya. Jadi, eee, gini, Pak, mungkin sebenarnya saya berencana, untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya gitu, Pak. Oke, berarti baru terfikirkan ya, Nak, ya? Baru terfikirkan dan, eee, apakah itu sudah dilakukan atau belum? Saya sih masih ragu sih, Pak, saya takut dimarahi. Oke, berarti Mhm. oke, mungkin ya wajar ya kalau merasa takut dimarahi atau bagaimana, apalagi beliau sebagai bapak guru juga, di kelasnya Galuh juga lagi ya. Tapi sebelumnya memang pernah dimarahi? Sep ya nggak pernah juga sih, Pak. Oke, berarti layak buat dicoba ya untuk konfirmasi beliau langsung ya? Oh iya ya, Pak, ya, Oke, bener juga ya. mhm Harusnya saya juga mhm. mencoba untuk menemui guru itu ya, Pak, ya. Ya, gitu, bagus tuh. Nanti kan, Galuh bisa menemui beliau langsung meskipun ada perasaan takut tapi tidak masalah, lebih baik layaknya untuk dicoba dulu ya. Tapi gini, setelah nanti ketemu nih, kita berandai-andai ya, apa yang ingin kamu sampaikan ke Pak Guru tersebut? Coba. Oh iya, Mmm, saya ingin menyampaikan kalau saya kan tidak ikut les dan mau tanya kepada beliau apakah s
ketidakikutan les saya itu dapat mempengaruhi nilai di kelas tersebut, begitu, Pak. Nah, selain itu saya mau konfirmasi nih alasan saya, mendapatkan nilai kecil. Oke, sudah ada terfikirkan ya. Oke, selain, apa yang ingin kamu sampaikan tadi, kamu sudah terpikirkan idenya, mungkin ini, kita kembali melihat ke belakang tadi, Nak. Sebenarnya apa sih yang menjadi kekuatan gitu, kelebihan yang kamu rasa, yang kamu miliki, sehingga harusnya ini saya dapat nilai lebih nih, harusnya ini saya dapat nilai yang lebih tinggi dari biasanya. Nah, apa, Nak, yang bisa disampaikan dari itu? Saya itu suka belajar loh, Pak. Setiap sore Mmm, saya itu, mengulang pembelajaran di hari tersebut dan berlatih latihan soal. Nah, selain itu, oh, saya juga membuat catatan saya itu selalu rapi banget. Jadi, saya oke. kalau tidak bisa semuanya, saya juga menonton video-video tutorial dari YouTube. Mhm Jadi mhm. materi-materi yang tidak saya pahami, saya lihat tuh video tutorialnya di YouTube ya. Tapi memang sih Mhm. akhir-akhir ini, semenjak, bapak saya itu bebas tugaskan, Pak. Jadi kan orang tua saya itu yang ayah saya terutama itu tidak bekerja karena dibebas tugaskan pengurangan karyawan begitu, Pak. Jadi Oke, oke. Ayah saya itu kehilangan pekerjaan dan sementara ibu saya hanya ibu rumah tangga. Jadi dengan itu saya beralih berjualan sih, Pak, jajanan di sini, daerah Laweyan. Jadi saya membantu orang tua saya untuk berjualan makanan di daerah Laweyan, Pak, pada waktu sore hari. Oke, berarti ada kondisi keluarga juga ya, Nak, ya. Oke, semoga maaf ya, ini Pak Kuku turut prihatin sekali, semoga nanti Bapak bisa dapat, eee, pengganti pekerjaan yang lebih baik ya. Amin amin, Pak. Ya, buat Galuh sendiri, apakah aktivitas berjualan ini mungkin ya Galuh berusaha untuk membantu juga untuk keluarga, mungkin Bapak dan Ibu yang di rumah juga ada, usaha lebih dengan peristiwa ini, tapi Mhm. Galuh merasa nggak, terganggu mungkin belajarnya atau gimana? Iya, saya rasa sih berpengaruh sih, Pak, karena kan kalau dulunya saya hanya belajar saja, sekarang saya juga harus berbagi waktu antara belajar dan berjualan, otomatis waktu saya belajar menjadi berkurang, Oke, gitu. berarti heeh, ya, karena waktu ya berarti ya sebenarnya ya. Coba sekarang, kita kembali ke permasalahan Galuh tadi bahwa ada permasalahan tentang nilai ya. Nah, apa apa ini tuh disebabkan karena Galuh itu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, Kalau kita iya bandingkan ya, nih. mhm mhm. Oh, Heeh, iya ya, Pak, ya, mungkin juga ya, mungkin karena saya kurang belajar ya ini ya? oke, berarti, ada kemungkinan ada ke situ ya. Oke, menurut Galuh dari tadi yang disampaikan, apa yang bisa nanti ide-ide Galuh untuk melakukannya apa saja nanti kira-kira? Oke, Pak. Iya. Kalau untuk ikut les, saya rasa sih nggak mungkin ya, Pak, karena saya kan belum memiliki uang untuk bisa membayar les itu. Tapi mungkin nanti saya akan minta bantuan sama teman saya, Pak, namanya Eka. Lah, Eka ini kan dia ikut les nih, dan dia dia biasanya juga mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Oke, berarti, nanti sama Eka ya berarti ya? Kemungkinannya Iya, nanti kalau bisa diskusi sama Eka, oke bagus juga bisa jadi teman buat, diskusi juga jadi bermanfaat juga buat Eka dan juga buat Galuh. Oke, mhm. berarti untuk Galuh sendiri ya kita anggap Galuh tidak mengusahakan untuk les ya? Berarti ada usaha mandiri begitu. Coba, rencana-rencana apa yang ingin dicapai Galuh untuk mencapai tujuan tadi? Oke, mungkin yang pertama yang saya lakukan menemui guru mata pelajaran tersebut ya, Pak, dan saya menyampaikan kalau saya tidak mengikuti les dan bertanya kepada beliau memastikan apakah dengan ketidakikutsertaan saya di les tersebut akan mempengaruhi nilai saya di kelas itu. Kemudian selain itu, saya, akan mengkonfirmasi jawaban tes yang, diberikan. Nah, yang terakhir mungkin saya harus belajar lebih giat sih, Pak, sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jadi, saya menemui
kalau memang ada kendala, walaupun saya tidak ikut les, jadi kalau ada kendala saya bisa minta bantuan sama teman saya Eka itu tadi. Gitu sih, Pak, mungkin, Pak. Oke. Oke, dicatat Mbak, ada 3 ya berarti ya, kemungkinan ke rencana-rencana untuk galau setidaknya ada 3. Dari ketiga ini ada mungkin yang ingin didahulukan sama Mmm, galau, eee, diprioritaskan dulu gitu, kira-kira yang iya. mana? Ya tentu saya merasa perlu tahu dulu, Pak, kenapa kok nilai saya nilai saya itu jelek berdasarkan penilaian guru itu. Oke, ada mau menemui Pak Guru dulu ya untuk mengkonfirmasi Iya, nilai ya. Oke, kalau nanti jadi dimulai ngobrol sama beliau, mau kapan nih rencananya kira-kira? besok, Pak, insya Allah saya siap. Saya akan menemui beliau langsung. Oke, kamu, besok ya diperkirakan ya, sudah mau melaksanakan. Nah, kira-kira nanti kalau ada ya kita masih berandai-andai juga kalau misalnya nanti ada halangan, ada, hambatan begitu, apa antisipasi yang Galuh lakukan kalau nanti saat bertemu beliau? Mmm. Kalau misalkan saya membuat janji dulu, apakah diperbolehkan ya, Pak, ya? Nah, itu bisa dicoba tuh, bagus. Jadi, Galuh bisa membuat janji, jadi sebelum menemui beliau dan tapi yang penting juga Galuh harus siap dulu dengan segala penjelasan beliau, gitu. Karena, kita harus siap menerima, penjelasan dari orang lain terlebih dahulu, sebelum mungkin ada yang kurang nyaman didengar sama Eka, tapi nggak apa-apa, yang penting, ada effort dulu, ada usaha dulu untuk Galuh bertemu dan beliau, terutama membuat janji, gitu ya. Oke, baik, Pak. Oke oke, bagus ini rencana-rencana Galuh untuk mengatasi masalah, Pak, kuliah dicatatkan juga. Nah, setidaknya dari 3 rencana yang Galuh pikirkan, apa coba komitmennya Galuh untuk menjalankan menjalankan rencana-rencana Galuh ini apa? Mungkin. Saya besok pagi mungkin akan menemui Pak guru tersebut nggih, Pak, nggih, di sekolah. Oke Jadi selain itu nanti saya akan belajar lebih giat lagi. oke, berarti mulai besok juga udah, janji dulu ya, ambil janji dulu dengan, Pak Guru ya, supaya waktunya Iya, pas gitu. Oke, iya, Pak. ada usaha belajar lebih giat lagi. Oke, bagus bagus. Mungkin ada teman atau siapa yang bisa membantu kamu nanti untuk menjalankan komitmenmu tadi? Mungkin nanti saya akan minta bantuan sama Eka untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam, ini belajar, Pak. Kalau saya ada kesulitan nanti akan saya minta bantuan Eka, begitu, Oke, Pak. berarti di sini ada Eka ya, terutama temannya Ada, kalau sepertinya akrab sekali sebenarnya sama Eka ya. iya, teman satu Oke, bangku, Pak, itu, Pak. Oke, Pak, aku juga sering lihat. Jadi, semoga di sini nanti kamu bisa terbantu dengan masalahnya, Galuh tentang pembelajaran, juga Eka juga bisa, menyesuaikan diri karena di sini prosesnya bukan cuman untuk Galuh sendiri ya, untuk banyak orang istilahnya. Oke, oke Bapak Bapak bagus, good job, semoga berhasil, Bapak doakan, semoga nanti Galuh bisa lebih giat belajar, bisa memperbaiki nilai juga, namun yang lebih penting Galuh tetap sehat selalu ya. Oke, terima kasih, Mhm, Pak, ya, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Semoga iya nanti iya. bisa terlaksana dengan baik dan memberi manfaat, Pak. Oke, sama-sama Nak Galuh. Nggih, terima kasih, Pak. Iya.